Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20650023. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB pada tahun 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus diketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Berikut ini adalah fungsi perencanaan proyek. Yang pertama adalah sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan proyek. Yang pertama adalah penetapan tujuan, yang kedua urutan kerja, yang ketiga perencanaan organisasi proyek, yang keempat yaitu jadwal kegiatan, yang kelima rencana anggaran dan sumber daya, yang keenam ramalan reformasi penyelesaian proyek. Fase perencanaan proyek TI, di mana di fase perencanaan proyek TI ini terbagi atas tiga, yaitu perencanaan proyek, kedua mempersiapkan proyek, tiga mendefinisikan rincian proyek. 1. Perencanaan proyek. Ada 4 bagian dalam perencanaan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, C. Menetapkan kendala proyek, D. Menetapkan prioritas proyek. A. Perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya yaitu memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. B. Mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana diperkenankan, 2. Batasan waktu penyelesaian, 3. Umur ekonomis proyek yang dibangun, 4. Struktur organisasi. Selanjutnya adalah peraturan perusahaan. D. Menetapkan prioritas proyek. Terdapat kriteria rasionalnya, yaitu 1. Meningkatkan keuntungan, 2. Menghemat biaya, 3. Meningkatkan kelangsungan hidup sistem, 4. Keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, yang terakhir adalah kebutuhan mendesak. Selanjutnya adalah menetapkan prioritas proyek. Terdapat 2 kriteria, yaitu manajemen tidak berminat, yang kedua adalah menonjolkan kebanggaan. 2. Mempersiapkan proyek. Dalam mempersiapkan proyek, kita harus menunjuk anggota tim, di mana terdapat 3 kriteria, yaitu konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, ketiga gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Selanjutnya adalah menggunakan jasa konsultan, di mana terdapat kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihannya yaitu waktu penyelesaian cepat, 2. Kualitas lebih baik, dan kelemahannya yaitu biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal, kelemahannya yaitu
waktu penyelesaian lambat. 2. Hasil kurang berkualitas. Sedangkan kelebihannya yaitu biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Selanjutnya adalah kombinasi yang menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihannya yaitu waktu penyelesaian lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Untuk kelemahannya yaitu biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dan keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, yaitu dengan melakukan studi kelayakan, di mana memahami lingkup proyek yang akan dibangun dan menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Selanjutnya adalah menilai kelayakan proyek, di mana terdapat beberapa bagian yaitu kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam kelayakan teknik yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar. Selanjutnya adalah ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. 2. Kelayakan hukum. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. 3. Kelayakan operasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisiensi dan sistem. Kelayakan jadwal. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien. Perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan atau SDM. Alat bantu yang dapat digunakan yaitu PERT atau Program Evaluation and Review, teknik dan teknik, kemudian Gantt, Microsoft Project, Word Breakdown Structure atau WBS, matriks tanggung jawab, jaringan kerja. Kelayakan ekonomi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besaran dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dalam perencanaan manajemen proyek yaitu perkart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dengan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Kemudian adalah Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Berikut adalah contoh dari per chart, Gantt chart, Microsoft Project Gantt chart, Microsoft Project per chart, dan ini adalah contoh WBS atau pendekatan. Sekian review materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.